Assalamualaikum teman-teman semua. Saya banyak di-mention. Mungkin karena saya yang pernah ada seteru di kira-kira bulan Mei kemarin tentang surat pemusik. Jadi banyak yang mentionnya ke saya. Yaitu, kenapa di Saudi banyak konser? Katanya kemarin musik nggak boleh. Ketika ada ustadz yang mengatakan Quran surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik, saya ribut sampai berpart-part katanya. Giliran Saudi ada konser, bahkan konser besar, penyanyi barat, kenapa nggak ada suaranya? Ini saya bikin video ini untuk jadi jawaban. Simpel aja sebenarnya, supaya teman-teman juga bisa memahami gitu ya. Pertama, Saudi itu negara apa agama? Negara. Yang agama apa? Islam. Jadi orang yang ada di Saudi itu juga berada di bawah payung syariat Islam, apapun negaranya. Sehingga kalau seandainya mereka melanggar syariat Islam, maka mereka juga berdosa. Seandainya mereka jadi pangeran, raja, lalu kemudian mereka bermaksiat, mereka juga gak akan selamat. Jadi kalau seandainya di Saudi itu ada konser, dan kita katakan hukumnya adalah haram, maka mereka yang mengadakan di sana, meskipun mereka adalah raja, pangeran, maka mereka juga akan dapat dosanya. Mungkin banyak yang berpikir gini, tapi kan Saudi itu yang dinilai sebagai negara yang tauhid, negara yang sunnah, ustadz-ustadz yang menggaungkan Al-Quran sunnah ini kan banyaknya belajar di sana. Gitu. Berarti Saudi itu kan perwakilan, itu mungkin versi mereka. Ya sekali lagi, Saudi itu hanya negara. Mereka juga tidak dibilang representatif Islam. Kan sering dulu orang-orang bilang gini, itu Raja Saudi, kota jenggot, itu Raja Saudi salaman sama perempuan yang bukan mahram. Kita bilang ya, dia tetap berdosa bila dia melakukan. Mungkin ada lagi yang bertanya, terus kenapa ulama di sana diam aja? Kenapa ustadz yang ada di sini kok diam saja? Kita jawab, ulama di sana, mereka itu punya manuver untuk menasihati penguasa. Kalau ada di sini, mereka terbuka di depan massa, tidak terdengar oleh penguasa, sedangkan yang ada di sana tidak di depan massa dan terdengar oleh penguasa. Kira-kira dalam menyampaikan masukan lebih efektif mana? Lebih efektif yang tidak terbuka tapi dengar oleh penguasa. Karena para ulama di sana punya agenda ketemu dengan raja atau putra mahkota. Kalau di sini kan kita teriak di jalan, presiden gak dengar. Kalau di sana para ulamanya langsung datang. Dulu pernah waktu anak tinggal di Saudi, waktu Raja Abdullah itu masih hidup dan beliau pernah sakit cukup lama, absen dari kerajaan. Ketika beliau sudah pengobatan di Maroko selesai, kemudian beliau pulang, itu di mana-mana, mulai dari bandara sampai kota Riyadh itu dipenuhi dengan spanduk-spanduk yang bertuliskan selamat datang kembali rajanya hati. Itu disebutkan Malikul Qulub, rajanya hati. Kita yang sudah ngaji kan pasti mikir, masa iya raja hati itu Raja Abdullah? Rajanya hati ya Allah lah. Gitu kan dalam hati, mengingkari. Ana nanya di kajian Syekh Shalih bin Fauzan 2 kali, hari Sabtu lalu hari Sabtu lagi. Karena 2 kali itu yang pertama nggak dijawab. Padahal anak intip kertasan itu harusnya ada di pembaca, tapi di skip. Minggu depannya di skip lagi. Pas ada sisi yang berikutnya lagi, baru kemudian pertanyaan itu kita dibaca. Bagaimana hukumnya mengatakan manusia itu rajanya hati? Baru Syekh kemudian bilang, ini termasuk perbuatan syirik bila kita meyakini bahwa manusia itu rajanya hati. Karena rajanya hati itu adalah Allah. Tapi Anda diberitahu bahwa itu setelah Raja Abdullah bikin konferensi pers bahwa spanduk-spanduk itu tuh berlebihan, itu tidak boleh. Jadi rajanya ngomong dulu di media. Jadi kalau diurut-urut, mungkin ketika kita bertanya itu, raja baru pulang, ulama belum nyampaikan. Setelah para ulama nyampaikan, mungkin butuh waktu seminggu 2 minggu ketemu, baru rajanya bikin konferensi pers, baru ulama menjelaskan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa para ulama di sana itu bukan diam, dan mereka memberi masukan. Tapi caranya, kalau di sana, ke orangnya, tidak di depan masa. Kalau di sini kan depan masa, tidak depan. Perlu diketahui juga di Saudi itu memang kita akui di zaman sekarang banyak orang-orang yang berusaha mendekati pangeran. Dan mereka banyak dari kalangan liberal-liberal. Makanya ada Hay'ah Entertainment. Itulah yang bikin konser, bikin ini yang kita ingkari secara syariat Islam. Memang mereka pulang dari Amerika, dari kuliah-kuliah yang sifatnya liberal, pluralisme, tidak bersyariat Islam. Kemudian mereka berusaha mempengaruhi. Nah, sekarang ini kekuatan pengaruh antara pengaruhnya orang-orang liberal dengan para ulama. Para ulama kalau mau melakukan dengan tindakan seperti yang ada di Indonesia, nggak efektif. Yang ada, pemerintahnya malah menjauh dari nasihat. Mendingan mereka melakukan pendekatan-pendekatan yang lemah lembut, nasihat secara tertutup, langsung ke orangnya. Ketimbang melakukan misalnya hasutan, demonstrasi dan lain-lain yang khawatirnya justru membuat akan semakin menggolkan dengan mudah. Tujuannya orang-orang liberal ini untuk menghancurkan negeri Saudi. Ada yang tanya kepada Anda, tapi kan ilmu itu kembalinya ke asalnya, ke Madinah. Kepada konser, kita bilang konsernya di Riyadh. Riyadh itu kira-kira sekitar 1100 sekian kilo dari Madinah. Meskipun ini bukan jawaban yang mendasar ya. Madinah dan Madinah, Riyadh itu beda lagi. Mungkin orang mengira Madinah itu ibu kota, atau ibu kota itu ya Madinah gitu kan. Dikira konser itu adanya di Mekah Madinah. Padahal tidak ada. Mekah Madinah itu tanah haram yang di situ ya tidak diberlakukan dan tidak diperbolehkan.
Nah yang dilakukan ini di Jeddah sama di Riyadh, karena di sana itu memang banyak orang kafir. Orang kafir boleh masuk, dan mereka kan ada duta besar. Sebagai penutup teman-teman, ada hadis Nabi SAW. Fa inna ma'alaihim ma'umilu wa alaikum ma'umil. Bagi para penguasa itu, mereka akan bertanggung jawab di hari kiamat dengan apa yang mereka lakukan. Kita sebagai rakyat biasa juga akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Artinya jangan khawatir, setiap penguasa maupun rakyat masing-masing nanti akan diminta bertanggung jawab. Jadi kalau di Saudi nanti melakukan seperti itu dan kita anggap itu melanggar syariat, mereka pasti akan bertanggung jawab dan nggak akan selamat bila mereka tidak taubat. Kita di sini nggak usah risau, kita perbaiki diri sendiri kita karena kita juga banyak dosa. Ulama dulu menghadapi penguasa yang seperti apa, ulama sekarang menghadapi penguasa yang seperti apa, kan beda-beda zaman, beda juga. Tapi kalau dulu banyak asatidz kita yang bilang zaman Syekh Bin Baz kita tuh bebas negur orang, nggak boleh merokok, berani. Kalau zaman sekarang itu orang nggak takut-takut. Dahulu hayah amar ma'ruf nahi munkar, Hizbah namanya, mereka berani untuk datang ke mal-mal, kemudian menegur, pakai jilbab. Kalau ada pemudi-pemudi yang lepas-lepas gitu, ditegur. Bahkan ada pernah ada yang pakai kutek-kutek tuh di ketika dia naik lift, gitu kan, sampai di atas langsung tegur. Ini nggak boleh, haram gitu. Kalau di zaman sekarang itu taringnya mulai hilang. Kenapa? Karena memang banyak pengaruh dari orang liberal. Mungkin itu saja teman-teman. Saya tidak tahu apakah bisa menjawab, tapi intinya Saudi adalah Saudi, itu hanya negara. Kita orang Islam harus ikut Islam. Orang Saudi juga harus ikut Islam.